Laras adalah seorang guru musik di salah satu sanggar tari tradisional yang punya kebiasaan unik. Setiap akhir pekan, ia berburu barang antik di pasar loak dan lelang kecil-kecilan. Dia menganggap benda-benda tua menyimpan jiwa, masa lalu, dan bisa menjadi sumber inspirasi untuk mencipta iringan tari. Suatu Sabtu siang, hujan rintik membasahi jalanan kota Malang. Laras mampir ke sebuah kios sempit di pojok pasar. Penjualnya adalah pria tua berwajah pucat, matanya seperti menyimpan banyak cerita yang tak ingin diungkapkan. Di sudut rak kayu, Laras melihat sebuah alat musik saron tradisional, dan tempatnya terbuat dari kayu nangka tua, dengan ukiran-ukuran sederhana dan di semua bagian dicat hitam. Wilayah saronyanya dari besi tempak kurang begitu rapi, sudah agak kusam. "Berapa harganya, Pak?" tanya Laras. Pria itu terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Barang ini sering dimainkan sendiri. Kalau mau, ambil saja. Tapi, kalau mulai berbunyi sendiri malam-malam, jangan didengarkan sampai habis." Laras tertawa kecil, mengira itu hanya cara penjual membuat barangnya terdengar mistis. Ia membayar dengan uang seadanya, lalu membawa pulang alat musik itu. Malam pertama, rumah tempat tinggal Laras di pinggir desa cukup sepi. Malam itu, sambil menyiapkan teh hangat, ia membersihkan alat musik tersebut. Nadanya masih jelas dan tidak seliring, suara bunyinya tidak begitu lantang, tapi cukup cakap di telinganya. Tidak ada alat pemukulnya, waktu itu hanya mengetuknya dengan ujung jari, untuk mencoba membunyikannya. Anehnya, di saat Laras mengambil teh hangat di sampingnya untuk meminumnya, saron itu berbunyi lirih tapi jelas, seperti ada yang mengetuknya dari bawah wilahan-wilahannya. Laras terperangah dan terus memastikan dengan merekamnya di ponselnya, berpikir akan mencari tahu, bagaimana dan dari apa kok bisa berbunyi. Malam itu ia bermimpi aneh, seorang pria berjas hitam, wajahnya separuh tertutup bayangan, berdiri di bawah lampu pendapat tua di sebuah tempat yang tampak seperti di zaman dulu. Ia memanggil Laras dalam bahasa yang tak dimengertinya. Minggu kedua, awalnya Laras mengira itu kebetulan. Namun setiap malam, tepat pukul 12, alat musik itu mulai berbunyi sendiri, mengalunkan lagu yang sama. Suaranya semakin lama semakin cepat, lalu berhenti mendadak. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Laras menaruh ponsel di dekat alat musik untuk merekam kejadian itu. Saat memutar ulang rekaman, terdengar suara samar, langkah kaki, desahan napas, lalu suara pria berbicara cepat dalam bahasa Jawa kuno. Dia mengirim rekaman itu pada temannya, Reno, yang kebetulan sedang mendalami bahasa Jawa kuno. Reno butuh waktu beberapa kali mendengarkan sebelum akhirnya berkata dengan wajah pucat. Dia bilang, "Aku kembali, dan akan menemanimu." Bayangan yang mengikuti. Setelah mendengar terjemahan itu, gangguan semakin menjadi. Laras mulai melihat sosok pria berjas hitam dari mimpinya berdiri di ujung ruang tamu, hanya terlihat sekilas sebelum menghilang. Kadang, ia mencium aroma wangi mawar yang tiba-tiba muncul di udara. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Listrik padam, dan alat musik itu berbunyi lebih cepat dari biasanya. Laras melihat dengan mata kepala sendiri, wilahannya berbunyi satu persatu, getaran ketukan tanpa tersentuh bisa dilihatnya. Saat musik berhenti, ia merasakan hembusan napas di lehernya, dan suara berbisik, "Ikut aku." Laras jatuh pingsan. Setelah mengalami hal-hal aneh itu, Laras memutuskan membungkus alat musik tradisional itu dengan kain putih dan menyimpannya di dalam peti kayu. Ia menitipkannya ke rumah orang tuanya di kampung sebelah, berharap gangguan akan berhenti. Namun, seminggu kemudian, Laras bermimpi lagi. Kali ini, ia berdiri di bawah lampu pendapat tua itu. Sosok memakai jas hitam berdiri di seberang jalan, tersenyum, mengulurkan tangan. Di kejauhan, lagu dari bunyi alat musik itu terdengar, semakin keras, semakin dekat. Ketika Laras terbangun,
Ia menemukan kain pembungkus alat musik di rumah orang tuanya, dalam keadaan terbuka. Dan di atasnya, ada setangkai bunga mawar putih yang masih segar, meski tidak ada seorang pun yang menaruhnya.